Oke, kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain. Jadi, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga aktivitas kita senantiasa membawa berkah dan tetap dilancarkan ya. Amin. Saya coba share. Sudah tampak slide-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah bicara model dan pemodelan, dan sampai di verifikasi dan validasi. Bagaimana pentingnya verifikasi dan validasi? Nah, tentunya itu adalah hal yang harus kita lakukan di dalam proses pembuatan model, karena untuk menentukan apakah model simulasi kita ini sudah merefleksikan model konseptual yang sudah kita rancang dengan tepat. Nah, kemudian validasi untuk menentukan apakah model konseptual yang sudah kita refleksikan pada sistem itu, itu sudah sesuai dengan kalau kita implementasikan di dunia nyata. Nah, kemudian kita masuk di simulasi. Jadi kalau kita lihat definisi simulasi, sekarang sudah banyak sekali yang sudah mendefinisikan tentang simulasi. Kalau kita lihat, simulasi itu adalah sebuah proses implementasi model. Jadi kalau kita punya model, kita sebelum kita implementasikan di dunia nyata, itu sebaiknya kita simulasikan dulu. Simulasi dalam hal ini adalah simulasi dalam bentuk program komputer atau software atau rangkaian elektronik dan mengeksekusi software tersebut sedemikian rupa sehingga sifat-sifat atau karakteristik dari model yang sudah kita buat itu menirukan atau menyerupai sistem nyata. Jadi sudah ada modelnya, sebelum kita implementasi, kita simulasikan di dalam sebuah aplikasi atau komputer sebelum kita kita implementasikan di dunia nyata. Nah, kemudian simulasi itu juga adalah sebuah proses merancang model dari suatu sistem nyata untuk mengadakan atau untuk melakukan percobaan-percobaan terhadap model tersebut dan mengevaluasi hasilnya atau mengevaluasi percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan. Jadi salah satu tujuan simulasi itu adalah jadi model yang kita sudah rancang itu coba kita melakukan percobaan-percobaan itu terhadap model dan kita mengevaluasi melalui proses simulasi. Nah, kalau simulasi kan enak. Jadi kalau ada model atau tidak sesuai dengan setelah kita coba, kita evaluasi terus tidak sesuai dengan apa yang kita sudah konsepkan, nah itu dalam simulasi mungkin kita perbaiki kembali. Kalau kita buat flowchart, dia kembali ke titik tertentu untuk diperbaiki. Nah, jadi beda kalau misalnya kita sudah implementasikan di dunia nyata terus ada sesuatu yang tidak sesuai, tentunya kita melakukan pembongkaran lagi. Nah, kemudian definisi lain simulasi adalah peniruan operasi. Jadi menurut waktu sebuah proses atau sistem di dunia nyata. Jadi ada kalimat inti di sini adalah peniruan. Nah, jadi kita meniru suatu hal yang nyata di dalam sebuah model, kemudian kita simulasikan seolah-olah ini di dunia nyata. Nah, kemudian simulasi adalah upaya melakukan pendekatan terhadap sistem yang nyata dengan menggunakan model. Jadi simulasi juga itu adalah usaha kita atau upaya kita untuk melakukan pendekatan terhadap sistem yang nyata. Jadi seolah-olah nyata ini kita melakukan. Kenapa dikatakan pendekatan? Karena tidak mungkin persis sama. Jadi ada hal-hal
yang tidak terlalu penting, ada atribut-atribut dunia nyata itu, nah itu tidak perlu kita masukkan semua. Nah, jadi kalau misalnya membuat rumah, jadi tidak perlu ada apa kuncinya di situ, tidak perlu ada sesuatu yang tidak terlalu penting. Jadi jadi simulasi itu adalah upaya untuk melakukan pendekatan terhadap sistem yang nyata. Nah, kemudian simulasi itu dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan komputer. Jadi kalau simulasi itu, kalau misalnya sangat sederhana, bisa juga kita buat secara manual untuk mendekatkan saja terhadap sistem nyata dengan model yang kita buat. Bisa juga dengan membuat di dalam sebuah aplikasi komputer. Nah, seperti inilah simulasi. Kemudian jadi sebenarnya definisi simulasi itu luas ya, cuma karena kita ini di dunia komputer, maka tentunya yang dimaksud simulasi untuk selanjutnya ini adalah simulasi dalam bentuk aplikasi komputer. Simulasi itu bisa manual juga, bisa manual. Tapi kita mendefinisikan simulasi sesuai dengan bidang ilmu kita di dunia komputer. Kemudian simulasi digunakan sebagai gambaran karakteristik suatu sistem dari model yang telah dikembangkan. Jadi simulasi juga itu adalah gambaran. Jadi simulasi itu adalah peniruan, kemudian pendekatan terhadap model atau sistem yang nyata. Nah, kemudian juga adalah sebuah gambaran karakteristik dari sistem di dunia nyata ini, seolah-olah apa yang kita lakukan di simulasi itu karakteristiknya itu ada juga di simulasi. Nah, kemudian alasan mengapa kita harus melakukan simulasi. Nah, ini sebenarnya banyak sekali alasan. Salah satunya adalah karena dengan melakukan trial and error itu akan menimbulkan biaya yang sangat mahal. Jadi maksudnya apa trial and error? Kita coba-coba saja. Jadi kita coba-coba saja dengan secara nyata. Ya kalau salah, itu namanya error. Kita ubah lagi, kita coba lagi, kita ubah lagi. Nah, itu kan akan menimbulkan atau membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Waktu juga. Nah, tentunya kalau waktu seharusnya sudah jadi, kita membongkar lagi, nah itu butuh waktu yang lama. Nah, tentunya kesemua ini akan mengganggu dari sistem secara keseluruhan. Nah, jadi contoh ini kalau lihat di gambar itu adalah pesawat. Nah, kalau Anda mau try and error membuat pesawat, wah itu luar biasa mahalnya. Jadi coba-coba buat sayapnya seperti ini langsung dibuat tanpa disimulasikan, tanpa melakukan percobaan-percobaan dan tanpa evaluasi, yakinlah bahwa kemungkinan besar akan dibongkar lagi, ya, menimbulkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Nah, kemudian misalnya juga di flight simulator, jadi simulator penerbangan, tentunya kalau Anda ingin belajar membawa jadi pilot, tentunya kalau Anda belajar langsung di pesawatnya, wah itu risikonya sangat besar ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan adanya simulator penerbangan, sehingga kita bisa belajar di situ. Jadi kalau misalnya di simulatornya Anda salah pencet atau Anda salah melakukan sesuatu, pesawatnya jatuh, nah itu kalau di simulator kan tidak ada masalah. Pesawatnya jatuh ya diulang lagi. Coba kalau di dunia nyata, pesawatnya jatuh ya Anda tidak tahu kondisinya seperti apa, pesawatnya juga harganya tidak sedikit ya. Nah, kemudian di dalam sistem jaringan komunikasi juga banyak simulator-simulator yang bisa kita gunakan untuk mensimulasikan sistem jaringan kita sebelum diimplementasi. Itu banyak, ada simulasi jaringan fiber optik, ada simulasi jaringan wireless, ada simulasi pakai gunakan kabel UTP. Nah, itu
bisa dilakukan. Jadi misalnya not kita ada 100, kita simulasikan kira-kira kalau topologinya seperti ini, kemudian not-notnya di sini, kemudian ada switch-switchnya kita tempatkan di sini, bagaimana layanan secara keseluruhan sistem yang kita buat. Nah, kalau jelek ya kita konfigurasi ulang, kita buat topologi baru. Nah, utamanya kalau misalnya fiber optik ya, di mana letak joinnya, join closure-nya di mana. Kalau salah kan mungkin redamannya sangat tinggi. Nah, sehingga kalau disimulasikan, oh redamannya tinggi sekali ini, kita bisa buat perancangan baru sehingga menghasilkan kualitas layanan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi setelah itu ya kita instalasi sesuai dengan model simulasi yang kita buat. Nah, itu kalau misalnya kita mau langsung dengan 1000 not atau 100 not, itu risikonya sangat tinggi. Begitu juga contoh ada simulator SIM, itu tidak perlu lagi kita membawa mobil di jalanan, tapi dengan simulator SIM itu sudah menyerupai dengan dunia nyata seperti itu. Kemudian simulasi juga ini salah satunya juga bisa mendukung pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya kita karena banyak aplikasi pengambilan keputusan yang sudah dibuat orang ya. Jadi misalnya simulasi tentang prediksi harga saham. Itu banyak sekali aplikasi ditawarkan itu. Di iklan-iklan itu biasa saya lihat di mana-mana, apakah di YouTube, di FB, itu kadang-kadang muncul aplikasi untuk prediksi harga saham. Nah, itu adalah salah satu aplikasi untuk pendukung pengambilan keputusan. Nah, jadi kalau misalnya kita yang hitung sendiri secara manual, itu agak berat juga bagaimana prediksinya. Tetapi dengan aplikasi ini, dengan simulasi kenaikan dan penurunan harga saham, kita bisa mengambil keputusan terhadap pembelian atau pelepasan harga saham yang kita miliki. Ini salah satu manfaat dari simulasi, karena di dalam simulasi atau aplikasi itu biasanya sudah dilekatkan juga sistem cerdas di dalamnya. Nah, sehingga dia bisa menghitung dengan kecerdasan yang dibuat untuk simulasi tertentu, tentunya bisa menghasilkan keputusan yang tentunya lebih akurat barangkali dibanding dengan kalau kita tidak menggunakan simulasi. Nah, kemudian tentunya salah satu manfaat kenapa dilakukan simulasi juga, seperti yang sudah kita selalu sebutkan, adalah terhindar dari risiko. Nah, kita ketahui bahwa risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi itu sangat banyak. Ada risiko biaya, risiko waktu, risiko barangkali bisa emosi juga ya. Nah, itu adalah salah satu risiko buruk juga kalau misalnya sudah deadline, harus dibongkar lagi, sudah habis uang harus dibongkar lagi, membeli lagi, itu bisa menimbulkan resiko secara emosional. Nah, kemudian manfaat lain kenapa dilakukan simulasi itu dengan menggunakan cara try it and see it. Jadi try it, kita coba-coba, kita melakukan percobaan-percobaan, kemudian kita lihat, kemudian kita evaluasi. Nah, kalau sudah sesuai, oke, fix, kita implementasi. Kalau belum, kita koreksi lagi, kita edit lagi, sehingga akan menghasilkan barang ataupun sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita sudah konsepkan, seperti itu. Kemudian beberapa karakteristik dari simulasi itu salah satunya adalah mencakup saling ketergantungan sistem. Jadi sistem independensi. Nah, jadi ini adalah salah satu karakteristik dari
simulasi dalam membuat atau merencanakan sebuah sistem. Nah, jadi kita bisa membuat suatu sistem yang saling tergantung. Kemudian karakteristik lain itu sanggup membuat model untuk sistem apapun. Jadi dengan simulasi itu kita bisa membuat model sistem apapun dengan simulasi. Jadi coba kasih contoh saja apa yang tidak bisa dibikin oleh simulator. Bisa. Jangankan sistem yang sederhana, sistem flight simulator saja sudah bisa dibikin, seperti dengan kita sebagai pilot. Simulasi apa saja ada, simulasi dalam membuat atau perang-perangan justru ada juga. Jadi apa saja, model apa saja itu bisa dibuat oleh sebuah simulasi. Nah, itu hebatnya simulasi. Jadi sanggup membuat model untuk sistem apapun. Nah, kemudian simulasi juga bisa memperhatikan atau bisa melihat, bisa mengevaluasi perilaku sistem di setiap saat. Nah, jadi dengan simulasi kita bisa melihat sistem kita setiap saat. Nah, kemudian tentunya dengan simulasi, nah itu biaya itu bisa lebih murah. Nah, kemudian bisa lebih cepat. Nah, kenapa lebih murah? Karena kalau ada salah ya tinggal kita ubah sistemnya. Nah, kalau ada yang tidak sesuai dengan konsep kita ya kita ubah sistemnya. Kenapa bisa lebih cepat? Ya tentunya dengan tidak mengulang-ulang membuat, nah itu akan menghasilkan atau akan menghemat waktu tentunya. Nah, kemudian dengan simulasi juga dikatakan bahwa itu lebih menarik. Jadi lebih menarik perhatian dengan simulasi. Nah, kenapa? Karena kita bisa melihat secara real. Jadi seperti lagi-lagi di membuat rumah ya. Kalau simulasi dibuat 3 dimensi, nah itu sangat menarik. Kita simulasikan dengan 3 dimensi rumah kita. Kita bisa lihat dari atas, dari bawah, dari belakang, dari samping kiri kanan. Nah, kemudian kalau 3 dimensi yang detail, kita bisa masuk di dalamnya, dalam rumah, kelihatan bahwa ruang tamunya seperti ini, kemudian dapurnya seperti ini. Nah, itu lebih menarik. Nah, kemudian tentunya dengan simulasi, nah itu lebih mudah dimengerti. Kenapa? Karena kita bisa melihat langsung, kita bisa mengevaluasi langsung dengan hasil simulasinya. Nah, sehingga itu bisa lebih mudah untuk dimengerti. Nah, kemudian beberapa keuntungan dari simulasi tentunya adalah menghemat waktu. Jadi compress time. Nah, kemudian dapat memanipulasi waktu. Jadi kapan saja kita bisa setting waktunya kalau kita menggunakan simulasi. Jadi kalau simulasinya mungkin butuh waktu 10 jam, kita bisa memanipulasi. Nah, jadi kita samakan 10 jam itu sama dengan misalnya 10 menit. Jadi dengan 10 menit saja kita melihat seolah-olah sudah 10 jam. Nah, kemudian control source of variation, kita dapat mengawasi sumber-sumber yang bervariasi. Jadi beberapa model tentunya yang mempunyai variasi yang sangat banyak, itu kita bisa melihat secara detail, secara langsung terhadap model yang kita simulasikan. Nah, kemudian ada error ya di dalam measurement correction, jadi pengoreksian pengukuran terhadap error yang terjadi, itu sangat mudah kita lakukan. Jadi dengan simulasi untuk mengoreksi kesalahan perhitungan, nah itu tidak sulit untuk kita lakukan. Jadi tinggal melihat outputnya. Kalau outputnya tidak sesuai dengan teori yang ada,
Ya, tentunya kemungkinan ada kesalahan-kesalahan terjadi di dalamnya. Apakah kesalahan kita membuat coding, apakah kesalahan kita dalam membuat rumus, atau kesalahan dalam mengambil formula-formula yang seharusnya kita gunakan. Kemudian stop simulation and restart, itu dengan simulasi, salah satu keuntungannya juga adalah kita dapat menghentikan dan dapat menjalankan kembali simulasi sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada aplikasi yang kita mau jalankan, ada yang kita mau off kan, nah itu sangat mudah di dalam simulasi. Jadi anggaplah kita simulator bawa mobil, nah tiba-tiba kita mau hentikan, ya kita tinggal power off saja. Kalau mau dijalankan power on saja, ya langsung ya. Nah, seperti itu. Kemudian easy to replicate. Nah, jadi easy to replicate itu adalah kemudahan kita di dalam memperbanyak daripada sistem yang kita buat. Jadi kalau misalnya anggaplah kita berbicara jaringan. Jadi jaringan kita buat mungkin kita butuh 100 knot. Jadi kita buat 1 knot saja dulu. Nah, kemudian kita perbanyak menjadi 1, 2, 100. Itu sangat mudah di dalam simulasi. Nah, jadi berbeda dengan kalau secara real. Anggaplah knotnya adalah sebuah komputer. Nah, kita butuh 100 knot, berarti 100 komputer. Nah, itu tidak mudah untuk mencari 100 komputer untuk kita gunakan percobaan. Jadi anggaplah 1, kalau 1, 2. Jadi saya waktu mensimulasikan ada jaringan, sistem jaringan yang saya buat, nah itu agak susah kalau kita mau simulasikan 100 knot secara real. Kenapa? Karena laptopnya itu kita harus modifikasi sedemikian rupa untuk membuat laptop begitu, ya tentunya harus milik pribadi ya. Nah itu agak susah kita simulasikan dalam not-not yang banyak. Tapi dengan simulasi itu mudah sekali. Nah, apalagi kalau simulatornya itu click and drag. Jadi kita klik not saja, drag, klik not, drag, klik not, drag, sudahlah. Atau kita langsung buat codingnya dari 1 sampai 100, sudah jadi notnya 100. Mau 1000 juga sama cepatnya. Nah, tapi dengan real mau 1000 dia ambil di mana kita laptop 1000 yang kita mau modifikasi. Nah, itu tentunya bisa saja kita ambil di toko ya, tapi sekali lagi ya menghemat, membutuhkan waktu pengambilan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit di dalam penyediaan komponen-komponen atau devices yang dibutuhkan. Jadi ini karakteristiknya. Jadi karakteristiknya, keuntungannya itu banyak sekali di dalam simulasi. Kemudian penggunaan simulasi tentunya untuk visualisasi. Jadi simulasi untuk visualisasi, kemudian mempelajari interaksi dalam sistem yang kompleks. Jadi sangat mudah. Suatu sistem yang kita miliki misalnya sangat kompleks, itu kalau kita secara real mungkin agak sulit kita pelajari. Kalau kita juga di dalam modelnya, apalagi model matematis, itu sangat susah kita mempelajari itu interaksi antara satu sistem dengan sistem yang lain dengan model matematis barangkali. Tapi dengan model simulasi itu sangat mudah, apalagi kalau simulasinya sudah dibuat visualisasinya sangat bagus, jadi agak mudah. Kemudian penggunaan simulasi juga kita bisa gunakan sebagai verifikasi model yang dikembangkan. Jadi simulasi itu kalau kita membuat model seperti yang sudah didiskusikan minggu lalu, kita membuat model, kita verifikasi. Salah satu cara memverifikasi itu bisa dengan menggunakan simulasi. Kita verifikasi
Nah, kemudian fungsi lain daripada simulasi ini adalah sebagai alat untuk melakukan uji coba. Jadi baik itu sensitivitasnya, kemudian model-model prediksi, model yang dikembangkan. Nah, itu kita bisa lakukan percobaan-percobaan dengan penggunaan simulasi. Nah, jadi kalau kita lihat tadi manfaatnya, karakteristiknya, kemudian kenapa harus melakukan simulasi. Sepertinya simulasi ini adalah suatu hal yang wajib kita lakukan sebelum kita mengimplementasikan konseptual yang kita rencanakan. Kemudian ada juga hal-hal yang tentunya tidak perlu kita simulasikan. Jadi tidak semua hal itu harus kita simulasikan ya. Jadi tentunya ada juga hal-hal yang tidak perlu kita simulasikan. Nah, contohnya misalnya jika masalah mudah diselesaikan dengan metode sederhana. Jadi kalau sangat sederhana, ya ngapain juga kita simulasikan, bikin repot ya. Nah, kalau sederhana sekali, bisa diselesaikan dengan analitik, sistem analitik, ya tidak perlu kita simulasikan. Nah, kalau misalnya dengan melakukan eksperimen atau percobaan secara real, itu sangat murah, mudah, dan itu dimungkinkan untuk dilakukan dengan cepat, ya tidak perlu juga kita melakukan simulasi ya secara real. Jadi sebenarnya kalau kita disuruh memilih yang mana yang lebih bagus antara simulasi dengan secara kita melakukan simulasi atau kita melakukan secara langsung, ya tentunya lebih akurat kita melakukan secara langsung ya. Kenapa? Karena ada variabel atau ada atribut di dalam simulator itu tidak dimasukkan. Jadi contoh misalnya network simulator ya. Jadi network simulator atau simulator jaringan. Nah, jadi kalau kita secara real, itu tentunya lebih akurat. Nah, kita coba ada satu node dengan node yang lain, kita coba komunikasi secara wireless. Nah, kita amati dengan Wireshark atau sistem atau aplikasi pengamatan jaringan. Nah, itu lebih akurat kalau secara langsung. Nah, tapi kalau kita simulasikan, kita buat simulasinya atau kita menggunakan simulator yang ada, nah, misalnya NS2, NS3, atau Qualnet, atau NetSim, atau dan sebagainya, aplikasi simulator yang ada, nah, itu tentunya banyak atribut-atribut, banyak karakteristik yang secara real itu tidak dimasukkan semua. Misalnya noise saja. Nah, tentunya secara real banyak sekali noise yang bisa terjadi ya. Nah, jadi ada karena cuaca, nah, misalnya mendung dengan cuaca terang itu tentunya ada pengaruhnya terhadap pengiriman komunikasi secara wireless. Nah, kemudian siang, pagi, malam, nah itu berbeda semua karakteristiknya. Nah, kemudian hujan, angin kencang, kelembaban, suhu, itu bisa mempengaruhi semua. Tetapi dengan simulator, nah itu beberapa hal yang dimasukkan, jadi tidak semua itu dimasukkan di dalam simulator. Sehingga kalau memang eksperimen dilakukan itu lebih murah, nah kemudian itu lebih mudah, dan memungkinkan itu dilakukan secara cepat, ya itu simulasi tidak perlu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengamati 2 node saja jaringan. Nah, kalau ini kan sederhana, murah, ya tidak perlu kita simulasikan ya, kita secara real saja. Oh, kita sudah tahu bahwa paket delivery rasionya berapa, kemudian delay-nya berapa, kemudian throughput-nya berapa, jitternya berapa, itu kita bisa amati secara langsung. Kalau sederhana ya, tetapi kalau kita buat simulasinya, ya tentunya ada hal-hal yang tidak masuk di dalam karakteristik dari jaringan itu, sehingga
jika lebih murah, mudah, dan dimungkinkan dalam waktu yang singkat, ya tidak perlu ya kita simulasikan. Nah, kemudian juga kalau misalnya data tidak tersedia secara lengkap, itu agak susah juga kita mau simulasikan sesuatu. Nah, kalau data-data atau karakteristik-karakteristiknya, nah itu tidak ada. Nah, itu susah juga kita melakukan simulasi. Oleh karena itu ya secara real saja, karena secara real itu karakteristik dunia nyata itu sudah ada. Tinggal kita lakukan eksperimen, percobaan, itu hasilnya sudah ada. Tetapi kalau karakteristik datanya tidak ada, nah, susah juga ya kita akan melakukan simulasi seperti itu. Nah, kemudian apa-apa ilmu-ilmu yang harus kita ketahui atau keterampilan apa atau pengetahuan apa yang dibutuhkan dalam membuat simulator. Tentunya tidak harus ya, tapi sebaiknya kita juga mengerti itu bagaimana manajemen proyek. Karena apa yang kita melakukan adalah sebuah bukan proyek apa ya, tapi anggaplah ini sebuah kegiatan yang akan menghasilkan sesuatu. Nah, tentunya manajemen ini harus kita juga miliki. Jadi bagaimana membuat modelnya, bagaimana keterkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Nah, tentunya juga butuh pengaturan di dalam pembuatan desain itu. Nah, kemudian keterampilan pengetahuan komunikasi. Nah, ini yang penting juga yang harus kita miliki. Kenapa? Karena kita yang akan membuat simulatornya, tentunya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang terkait dengan proyek yang kita akan buat. Nah, tapi ini tidak, saya kira dengan komunikasi sederhana, saya kira kita sudah bisa saling mengerti ya. Nah, tetapi kalau sistem yang sangat detail atau sistem yang sangat kompleks, tentunya dibutuhkan pengetahuan keterampilan komunikasi yang baik. Nah, kemudian sistem engineering juga tentunya pengetahuan kita terhadap rekayasa daripada sistem. Nah, ini perlu kita miliki juga, karena kita akan mengevaluasi nantinya. Kita evaluasi sistem atau model yang ada, sehingga bagaimana caranya kita membuat rekayasa sistem. Nah, itu tentunya juga dibutuhkan di dalam membuat simulator. Nah, kemudian analisis statistik ini juga penting kita miliki sebagai simulator. Tapi kalau sebagai programmer ya tidak perlu ya. Tetapi kalau kita yang mau mengkonsep simulasinya, ya tentunya ilmu-ilmu ini harus kita miliki. Nah, kemudian ada konsep dan prinsip pemodelan. Nah, ini juga sangat penting kita ketahui. Nah, bagaimana prinsip-prinsip pemodelan, karena kita akan membuat modelnya. Nah, kita akan membuat modelnya. Jadi prinsip-prinsip untuk membuat model atau proses di dalam pembuatan model itu juga harus kita pahami. Nah, metode atau tools pemecahan masalah ini penting juga, karena tentunya di dalam membuat model atau membuat sebuah proyek akan ditemui beberapa masalah-masalah. Nah, sehingga metode atau tools pemecahan masalah ini perlu kita miliki juga. Jadi anggaplah kita berbicara jaringan. Anggap jaringan. Kita evaluasi, ternyata model yang kita buat ini tidak bagus. Nah, dia delay-nya sangat tinggi. Nah, ini kan suatu problem. Nah, oleh karena itu, metode atau tools pemecahan masalah itu kita harus miliki. Jadi beberapa, kalau misalnya kita menghadapi kendala, nah, misalnya kita membuat sebuah simulator jaringan, nah, ternyata throughputnya oke, paket delivery rasionya bagus, tapi delay-nya ini yang
sangat tinggi. Oleh karena itu banyak algoritma-algoritma yang atau metode-metode yang ada untuk mengatasi delay yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu pengetahuan ini harus kita miliki. Kalau begitu tinggi delaynya, pakai coba metode ini. Coba pakai metode ini. Itu yang perlu kita miliki semua. Nah, kemudian keterampilan pemrograman komputer ini sudah hal yang pasti ya. Kita akan membuat aplikasi di dalam simulasi di dalam komputer. Tentunya namanya pemrograman, namanya komputer itu tidak mengerti bahasa manusia. Jadi komputer itu tidak tahu kita suruh perintah cetak ini, perintah masukkan nilai ini. Dia tidak tahu, tapi komputer itu hanya tahu bahasa mesin. Nah, oleh karena itu bahasa pemrograman itu harus kita miliki. Jadi misalnya bahasa C atau dan bahasa yang lain. Bahasa C kemudian dikompil menjadi bahasa mesin, jadilah bahasa komputer atau bahasa mesin. Nah, kemudian pengetahuan terhadap sistem yang sementara dibuatkan modelnya, tentunya saya kira ini sangat penting ya. Karena bagaimana caranya kita membuat sebuah sistem kalau kita tidak memahami atau kita tidak mengetahui prinsip daripada sistem yang kita akan buat. Nah, kemudian ini adalah grafik. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo. Ada yang dengar? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lihat. Nah, ini adalah sebuah grafik. Jadi ini adalah grafik biaya. Jadi cost yang dikeluarkan. Nah, kalau kita pakai simulasi dengan tidak. Nah, ini sudah diteliti ya. Ini hasil penelitian orang yang coba saya tampilkan di sini. Nah, ternyata di fase awal, jadi ada 3 fase di dalam membuat sebuah sistem, apakah itu simulasi ataupun tanpa simulasi. Jadi pertama itu adalah fase perancangan. Nah, kemudian ada fase implementasi. Nah, kemudian ada fase operasi. Nah, jadi di fase perancangan ternyata biaya dalam membuat simulasi itu lebih besar dibanding tanpa simulasi. Jadi mungkin ya kalau kita membuat simulasi biaya perancangannya itu lumayan ya, karena kita harus merancang bagaimana membuat algoritmanya, bagaimana membuat menerjemahkan algoritma itu menjadi coding, bagaimana proses bisnis yang ada di dalam algoritma kita. Itu memang membutuhkan waktu dan pemikiran yang luar biasa ya, sehingga itulah yang dibayar mahal. Nah, makanya membuat aplikasi atau programmer itu mahal. Itu kita minta dibuatkan aplikasi karena apa? Karena perancangannya yang mahal. Nah, implementasinya seiring waktu, nah itu simulasi menurun biayanya. Apalagi di fase operasi. Fase operasi ya tinggal kita manfaatkan dari hasil yang kita buat. Nah, tapi dengan tanpa simulasi, nah itu biaya fase operasinya itu sangat besar. Kenapa? Karena tentunya alat-alat itu harus kita beli. Kalau misalnya tadi ada 100 node komputer, ya kita harus membeli 100 node komputer. Nah, tapi dengan simulasi ya tinggal kita beri perintah dari N sama dengan 1 sampai N 100 ya sudah jadi kita punya 100 node. Itu masalah biaya. Nah, kemudian kunci utama dari simulasi ini, jadi simulasi itu merupakan teknologi yang tangguh untuk meningkatkan dan optimalisasi dari solusi. Jadi masalah-masalah itu kita bisa selesaikan secara optimal
dengan adanya simulator. Jadi model dan simulasi itu adalah sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang tidak ternilai harganya. Jadi kenapa tidak ternilai? Karena dengan melakukan simulasi berulang-ulang, itu tidak perlu mengeluarkan biaya. Tetapi kalau tanpa simulasi, melakukan berulang-ulang, biayanya luar biasa. Nah, kemudian dengan simulasi juga itu akan merangsang pemikiran kreatif kita dan menghasilkan keputusan yang lebih bagus. Jadi coba kalau kita buat simulator, kita ulang, kita salah lagi, jadi itu akan kita lebih kreatif untuk memperbaiki itu dengan simulasi. Nah, kemudian kalau kita lihat model simulasi itu ada sistem model, itu ada dua jenis, ada deterministik, ada stokastik. Nah, kemudian baik deterministik maupun stokastik itu ada yang statik, ada yang dinamik. Nah, kemudian ada yang dinamik itu apakah dia continuous atau discrete. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan deterministik dan stokastik? Kalau sistem model, apa yang dimaksud dengan deterministik dan stokastik? Ada yang bisa bantu saya? Halo. Nah, kalau kita lihat kata deterministik sendiri itu kan apakah deterministik itu tertentu ya. Jadi tidak ada unsur acaknya kalau deterministik. Nah, tapi kalau stokastik itu ada unsur acak. Jadi simulasi yang mengandung elemen acak atau probabilistik. Jadi ada probabilitasnya kalau dia stokastik. Nah, jadi contohnya waktu antar jemput atau waktu pelayanan pelanggan di restoran atau toko itu ada acaknya, teracak gitu. Sehingga tidak bisa ditentukan waktu pelayanan seorang dengan orang yang lain, tentunya itu adalah suatu elemen-elemen acak. Nah, kemudian kalau deterministik itu simulasi yang tidak mengandung unsur acak. Nah, jadi kalau misalnya simulasi rangkaian digital, nah itu tidak ada unsur-unsur acak di dalamnya. Nah, reaksi kimia tidak ada. Nah, kemudian kalau kita lihat statik, nah kalau ini kan stokastik itu ataupun deterministik itu bisa terbagi dua model juga. Jadi ada statik, ada dynamic. Jadi kalau statik itu bukanlah variabel yang signifikan. Yang namanya statik ya statis, dia tetap. Nah, sehingga statik model itu waktu itu bukan sesuatu hal yang signifikan. Jadi berbeda dengan dynamic. Nah, dinamis dia. Kalau dinamis berarti dia akan terjadi dari waktu ke waktu. Jadi waktu itu sangat penting di dalam model dynamic. Jadi beda dengan statis itu tetap, sehingga waktu itu bukanlah variabel-variabel yang harus kita perhitungkan secara signifikan. Kemudian kalau tadi ini kalau kita lihat dynamic, kalau statis kita tetap, kalau dynamic itu dia waktunya akan kita harus perhitungkan secara waktu ke waktu, itu dynamic. Nah, dynamic itu terbagi dua, ada continuous, ada discrete. Nah, kalau discrete itu jadi ada state, ada titik keadaan di mana sistem dipandang berubah pada titik discrete pada waktunya. Jadi kalau discrete itu kan seperti ada titik, satu titik berubah ke titik berikutnya. Jadi tidak continuous. Jadi antara misalnya angka 1 ke angka 2 itu tidak ada 1,1, 1,2, 1,3. Nah, kalau discrete itu 1 langsung jadi 2, 2 langsung jadi 3. Jadi sama kalau saya analogikan dengan sebuah jam digital ya. Jadi di jam digital itu detik-detiknya itu 1, kemudian berubah langsung jadi 2.
2 berubah jadi 3, 3 berubah jadi 4. Nah, itu discrete. Jadi tidak ada nilai antara 1 dan 2. Jadi berbeda dengan continuous. Jadi kalau continuous itu dia continuous itu dia terus menerus. Coba contohnya kalau tadi discrete jam digital, kalau continuous itu adalah jam itu continuous itu seperti jam dinding itu. Jadi jam dinding misalnya dari detik ke 1 ke detik kedua, itu dia jalan terus 1, 1,1, 1,2 baru dapat 2, 2,1, 2,3 baru dapat 3 dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada atau tidak? Kalau tidak ada atau ada, tolong menyahut. Bagaimana, Lut? Ada yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin sampai sini saja ya. Nanti kita lanjut insya Allah besok dengan waktu yang sama. Kalau misalnya Lut barangkali di jam 9